adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kak Dewi berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik, hari ini kita akan IMPA bersama-sama. Meskipun IMPA-nya secara online, tapi adik-adik harus tetap bersukacita ya. Adik-adik sudah disiapkan belum Alkitab dan Kidung Cirianya? Kak Dewi tungguin deh. Adik-adik menyiapkan Alkitab dan Kidung Cirianya. Sudah? Kalau sudah, kita akan masuk dalam ibadah. Kak Dewi mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Berkar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik, sekarang kita satu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Biarlah Tuhan, Engkau mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga Kak Vanka dan Kak Vina yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kak Dewi akan membacakan litani pujian yang terambil dari Mazmur 20 ayat 7. Sudah ketemu belum adik-adik? Sudah? Kalau sudah, Kak Dewi akan bacakan ya. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Nah, sekarang Kak Vina undang adik-adik untuk siapin Alkitabnya. Kalau Alkitabnya sudah disiapkan, sebelum kita membuka dan membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Dilipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan telah kumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun secara online. Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami boleh baca dan kami boleh dengar di pagi hari ini, itu boleh menjadi kekuatan kami, kakak-kakak layan, dan juga menjadi kekuatan buat adik-adik layan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sekarang Kak Vina mau ajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Nah, Alkitabnya yang sudah disiapkan, yuk kita baca sama-sama. Kita mau buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Ayo, Korintus di perjanjian lama atau perjanjian baru? Jangan sampai salah ya. Sekali lagi, Kak Vina undang adik-adik untuk membaca Alkitab. Dibuka Alkitabnya, kita cari sama-sama. Kita mau baca dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau sudah ketemu, tandain Alkitabnya pakai pita. Kak Vina undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau baca bersama-sama. Nanti Kak Vina akan baca secara berbalasan dengan Kak Vanka. Kak Vina akan baca yang pertama, selanjutnya Kak Vanka. Nah, adik-adik mengikuti dari rumah ya. Sudah siap semuanya? Sekali lagi, Kak Vina mau membacakan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Ya.
dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menanti-nantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab. Kita bersama-sama menyanyi Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, adik-adik, sekarang Kak Vina boleh mempersilakan adik-adik untuk duduk lagi. Tadi kita sudah baca Alkitab ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Nah, kalau semuanya sudah siap, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, tema renungan kita pagi hari ini menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Nah, adik-adik, pernah gak ya dengar kata saksi? Ayo, siapa yang pernah mendengar kata saksi? Pernah ya? Kak Fangka yakin adik-adik sudah pernah mendengar kata saksi. Nah, sekarang tahu nggak arti kata saksi? Ya, jadi saksi adalah seseorang yang pernah melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, orang yang mendengar dengan telinga dan melihat dengan matanya sendiri suatu kejadian itu bisa dikatakan dengan saksi, karena dialah yang menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Nah, kalau menjadi saksi Kristus, apa ya artinya? Nah, kalau menjadi saksi Kristus adalah orang-orang yang telah menceritakan tentang Tuhan Yesus dan segala hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan dapat melakukannya. Itu yang disebut dengan menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, mau nggak menjadi saksi Kristus? Jadi, kita bisa menjadi saksi Kristus. Gimana ya? Kan kita nggak hidup pada zaman dahulu Tuhan Yesus menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, kita bisa kok menjadi saksi Kristus. Caranya bagaimana? Dengan kita hidup baik, menyayangi mama, papa, saudara-saudara, kita juga sudah menjadi saksi Kristus. Siapa di rumah yang sayang sama mama papanya? Wah, pasti semua juga sayang sama mama papanya, sayang sama kakak, sama adik, dan saudara-saudaranya semua.
itu juga merupakan saksi Kristus. Karena kita harus saling menyayangi mama, papa, dan saudara-saudara kita. Seperti umat Kristen di kota Korintus, mulanya mereka hidup dalam dosa, terus penuh dengan kejahatan, karena mereka belum mengenal Yesus Kristus. Tetapi setelah mereka mengenal Yesus Kristus, mereka menerima hidup yang baru, mereka bisa dikatakan menjadi orang yang kaya. Kaya di sini maksudnya kaya dalam arti perbuatan dan perkataan. Mereka berubah setelah mengenal Kristus. Mereka menjadi baik. Nah, sama seperti adik-adik. Kalau belum mengerti apa-apa kan, jadi adik-adik harus bersikap baik. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh melawan orang tua. Ayo, siapa yang suka melawan mama papa di rumah? Jangan ya, nggak boleh tuh adik-adik melawan mama papa di rumah. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kita harus bersikap yang baik. Nggak boleh bohong, nggak boleh nakal, terus nggak boleh apa lagi? Nggak boleh melawan orang tua, karena orang tua adalah wakil Allah di muka bumi ini. Mereka mengasihi adik-adik dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, hidup yang demikian yang dikatakan menjadi saksi Kristus. Karena segala yang baik dan dari apa yang telah mereka terima, Tuhan Yesus mau adik-adik melakukan dengan penuh sukacita. Mau nggak menjadi saksi Kristus dengan sukacita? Nah, kalau adik-adik mau menjadi saksi Kristus dengan sukacita, orang-orang di sekeliling kita juga akan merasakan sukacita. Karena kalau kitanya sukacita, akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, kita juga bisa melihat dan merasakan kasih dari Tuhan Yesus. Kalau orang-orang di sekeliling kita baik, semua juga akan berdampak positif dan baik terhadap kita juga. Nah, Tuhan Yesus mau anak-anaknya menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Nah, adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sekarang kita akan memulai aktivitas kita. Adik-adik di rumah sediakan kertas, atau kalau adik-adik punya kertas origami boleh dipakai. Terus kalau punya karton juga boleh dipakai. Ini Kak Fangka pakai contohnya kertas HVS. Adik-adik, kita buat seperti ini. Dilipat atasnya segitiga, seperti bikin kapal-kapalan, terus dibalik, dilipat lagi, menjadi seperti rumah. Kita lipat lagi. Nah, dilipat lagi terakhir, tapi jangan sampai full terbagi dua. Ambil sedikit saja. Kalau sudah menjadi seperti ini, nah, bagian sini kita sobek. Kalau udah menjadi seperti ini, nanti dibuka pelan-pelan. Nah, jadi deh. Gambar apa ini adik-adik? Ya, benar, gambar salib. Kalau adik-adik di rumah pakai kertas origami, nanti di rumah adik-adik tulis contoh
adik-adik pernah menjadi saksi? Apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menjadi saksi yang menyenangkan di rumah ataupun di sekolah? Kalau sudah dikerjain, boleh ya adik-adik kirim ke grup WhatsApp. Nanti adik-adik kirim ke grup WhatsApp, kasih unjuk ke kakak layannya. Nah, adik-adik simpan, di foto juga boleh. Adik-adik simpan. Nah, ketika kita sudah boleh impal lagi, baru deh dikumpulin sama kakak-kakaknya. Ngerti adik-adik? Ya, terima kasih. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biar cerita yang tadi disampaikan oleh Kak Vanka dan Kak Vina, boleh adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekarang kita menyanyi ya, dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan ajarkanlah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pagi hari ini kami juga mau berdoa, naikkan syafaat kami kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan Yesus berkati Ibu Pendeta beserta keluarga, Engkau berkati keenam pelekat yang ada, Engkau berkati para presbiter dan seluruh karyawan yang bekerja di gereja GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan Yesus juga mau memberkati Tuhan, pelekat PA, Engkau berkati kakak-kakak layan dan adik-adik layan. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berkati setiap pelayanan yang ada, biarlah kami boleh terus tetap semangat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara yang ada di muka bumi ini, khususnya negara Indonesia. Tuhan Yesus berkati Pak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Engkau berkati mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikanlah mereka kesehatan, berikan hikmat supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau pulihkan bangsa dan negara Indonesia Tuhan, biarlah virus corona cepat berlalu dari muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami sudah boleh beribadah. Tuhan yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, Tuhan kami bersama-sama mau berdoa untuk orang tua kami, untuk mama papa kami. Kiranya Tuhan jaga mama dan papa, berkati mereka, sertai mereka dan pelihara mereka, sehingga mereka boleh merawat kami, menjaga kami, dan kiranya mama dan papa kami boleh menjaga kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami bersama-sama mau berdoa untuk Pelkat PA GPIB Immanuel di Bekasi, terlebih khusus untuk anak-anak layan kami dan juga adik-adik layan kami.
Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan pelihara mereka. Berkati mereka dalam setiap sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menjadi berkat, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami juga berdoa dan teringat buat teman-teman kami ataupun adik-adik klien kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, dan Tuhan melawat mereka dan memberikan kesembuhan sehingga mereka boleh sembuh kembali dan boleh dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami di sektor kami masing-masing, baik di sektor pelayanan 1 sampai dengan Karang Sartia. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak layan kami, dan kiranya Tuhan juga menjamah mereka, agar mereka boleh tetap semangat melayani untuk adik-adik layan kami di tengah masa kondisi yang sekarang ini. Kiranya Tuhan menjaga mereka dan juga Tuhan memberkati mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Dan bersama-sama kami berdoa bagi doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Persembahan yang adik-adik kumpulkan boleh dititipkan sama papa dan mama untuk nanti dibawa ke gereja. Kita menyanyi persembahan dari Kidung Ceria 355. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita satu dalam doa, kita doakan persembahan kita ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, berkatilah persembahan kami nih Tuhan, agar berguna untuk pembangunan gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Berkati juga para majelis yang akan mengelola persembahan ini, agar mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab kan? Bahwa pelajaran kita hari ini adalah supaya adik-adik mampu menjadi saksi Kristus.
dengan adik-adik menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan sayang terhadap sesama. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi nyanyian penutup dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, ajarkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami ketika kami melakukan kesalahan selama ibadah berlangsung. Ampuni kami ya Bapa, supaya kami tidak mengulanginya lagi. Dan biarlah kami boleh kembali bertemu di ibadah minggu pelayanan anak di minggu depan, walaupun lewat online. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti IMPA pagi hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat ya adik-adik. Jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Dadah, Dadah, sampai jumpa ketemu minggu depan.